Minggu GKI Taman Aries. Jumpa lagi bersama Kak Silvi, yang hari ini kita akan bersama-sama sekolah minggu. Hari ini Kak Silvi tidak sendirian. Kak Silvi ditemani oleh teman adik-adik, yaitu Erga. Iya, Erga akan bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama teman-teman yang lain ingin sekolah minggu. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang 2 kali, lalu dilanjutkan Ku Menang, Ku Menang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan
haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan kudengar. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya bertemu. Meskipun hanya melalui sekolah minggu online, tapi kita harus bersyukur. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mesti berdoa dulu ya kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberi kami kesempatan untuk bersekolah minggu melalui sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus agar menyertai kami sehingga kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya tolong berkati agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sebelum mulai kakak mau nanya nih, siapa dari antara kalian yang belum pernah melihat langit? Kakak rasa sebagian besar, terutama yang sudah gede ya, itu sudah pernah melihat langit. Nah, kalau melihat langit, apa sih yang kita lihat di langit? Ayo kita lihat dulu ya, apa ya yang ada di langit. Nah adik-adik, tadi sudah lihat ya, apa aja yang ada di langit ya. Kalau cuacanya sedang cerah, tidak hujan, tidak ada mendung, langit itu warnanya biru ya, cerah sekali. Tadi kalian sudah lihat ya, ada apa ya? Kita lihat tadi ada apa? Matahari. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, ada burung yang terbang. Kemudian ada lagi pelangi. Nah, pelangi itu kalau habis hujan kemudian matahari bersinar lagi, biasanya akan timbul pelangi adik-adik. Tapi dari ketiga gambar tadi adik-adik, yang selalu ada ketika langit cerah, itu ada apa adik-adik tadi? Yang warnanya putih seperti kapas. Nah, itu adalah awan ya. Awan itu bergumpal-gumpal, warnanya putih sekali, indah sekali ya kalau kita lihat. Kakak sendiri suka sekali melihat ke langit, memandang awan. Nah adik-adik, ada juga orang-orang yang sedang memandang awan. Nah ketika dia sedang memandang awan, tiba-tiba ada malaikat yang datang. Wah, siapa ya mereka ya? Dan mengapa mereka juga memandang ke atas langit untuk melihat awan? Nah adik-adik,
Ceritanya ada di dalam Alkitab ya. Suatu hari Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Waktu itu Tuhan Yesus habis bangkit dari kematian. Dan waktu berkumpul, Tuhan Yesus tuh berkata kepada murid-muridnya, kalian semua akan mempunyai kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kalian semua akan menjadi saksiku. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini mendengarkan Tuhan Yesus berkata seperti itu, dan belum selesai mereka menjawab atau bertanya sesuatu kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba tubuh Tuhan Yesus terangkat naik. Terangkat terus melewati murid-muridnya, terangkat lagi ya melewati rumah-rumah, terangkat lagi terus sampai melewati pohon-pohon dan terus naik sampai ke atas langit. Nah, ketika itu Tuhan semakin tinggi dan awan menutupi Tuhan Yesus sehingga tubuh Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi, adik-adik. Nah, itu adalah cara Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus terus mengikuti, ya, terus memandang sampai Tuhan Yesus hilang karena tertutup awan. Sehingga mereka terus akhirnya memandangi awan yang ada di atas langit itu, adik-adik. Nah, setelah mereka terus memandangi awan itu, datang 2 orang malaikat. Nah, malaikat ini berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, hai kalian semua, kenapa kalian terus memandang ke langit? Tuhan Yesus yang naik ke surga, dia akan kembali lagi ke bumi dengan cara yang sama. Jadi adik-adik, malaikat ini ingin mengingatkan kepada murid-muridnya, jadi supaya murid-muridnya kembali beraktivitas ya. Tidak terus memandangi langit ya. Kemudian murid-muridnya menjadi sadar, ingat, oh ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan dia juga akan nantinya kembali lagi ke dunia, ke bumi ini dengan cara yang sama. Kemudian murid-murid ini menjadi bersukacita, adik-adik. Mereka bersemangat dan mereka ingin menceritakan apa yang mereka lihat kepada orang-orang lainnya ya. Kalau kalian lihat di Alkitab diceritakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah juga murid-muridnya yang menuliskan di Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang benar-benar melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi cerita Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan cerita bohong, adik-adik. Itu adalah benar. Kalau cerita itu bohong, pasti cerita itu akan cepat sekali hilang. Tetapi nyatanya semakin banyak orang yang mendengar cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan sampai hari ini pun kita juga masih bisa mendengar cerita itu, adik-adik. Oleh karena itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan pasti juga percaya bahwa Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Kalian percaya kan? Karena kita semua, kalian kakak adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya? Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita, kasihnya begitu besar kepada kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita menjadi saksinya. Artinya apa ya? Kita menceritakan apa yang kita dengar, apa yang kita percayai tentang Tuhan Yesus. Salah satunya tadi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berkata bahwa kita semua harus menjadi saksinya. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mau tidak menjadi saksi Tuhan Yesus? Ya,
kita harus semangat dan mau menjadi saksi Yesus untuk menceritakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Caranya bagaimana ya? Kita bercerita dengan siapa? Oh, banyak. Kita bisa bercerita kepada teman kita bisa bercerita kepada saudara-saudara kita bisa bercerita kepada papa mama ya. Setelah ini nanti kalian bisa bercerita, oh tadi di sekolah minggu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana murid-muridnya kemudian menceritakan itu kepada orang-orang. Jadi itu yang harus kita lakukan adik-adik untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Hari ini ada 2 ayat hafalan ya. Yang pertama itu untuk adik-adik kelas Batita sampai kelas TK. Ayat hafalannya kita mulai untuk adik-adik yang kelas Batita dan kelas TK dulu ya. Kakak-kakak kelas 1 sampai kelas 3 sabar menunggu ya. Yuk kita mulai. Ayat hafalannya adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9a. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya, ternyata cuma 5 kata nih adik-adik ya. Ayat hafalannya. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 9a. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ia itu siapa? Ia itu adalah Tuhan Yesus. Oleh mereka. Mereka itu siapa adik-adik? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian nanti adik-adik bisa lanjutkan lagi setelah sekolah minggu menghafal sehingga adik-adik kelas Batita, kelas TK hafal dengan ayat hafalan yang sudah kita pelajari baru saja tadi ya. Nah sekarang kita mau ayat hafalan untuk adik-adik yang kelas 1 dan kelas 3. Ayo siap adik-adik kelas 1, kelas 3 ya. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ada 3 kalimat nih ya. Tetapi kakak percaya kalian pasti bisa. Yuk, kita ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah adik-adik ada 3 kata kamu nih ya. Nah kamu ini siapa ya? Kamu ini adalah kita semua, kakak, kalian semua, papa, mama, adik-adik, kakak-kakak semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi saksinya. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi sekali. Nanti kakak akan beri sedikit perubahan. Yuk kita ulang lagi, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Sekarang adik-adik kata kamunya kita ganti dengan nama kita masing-masing. Ya. Kalau namanya Arka, nah nanti kamunya diganti Arka ya. Nanti ada nama kamunya nama Kamelio, nah nanti kamunya diganti dengan kata Kamelio. Nah kita ulang ya, nanti kakak juga akan ganti dengan nama kakak. Yuk kita mulai. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi Kak Endang akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas Kak Endang, dan Kak Endang akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi kunya tadi kakak lupa info, diganti dengan Tuhan Yesus ya. Sekali lagi ya, terakhir kita ulang. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi Kak Endang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Kak Endang. Dan Kak Endang akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itulah cerita kita hari ini tentang Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan murid-murid menyaksikannya. Oke, setelah ini kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena Kak Silvi akan kembali menemui kalian untuk menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan pada hari ini. Oke, sampai ketemu adik-adik. Jangan lupa hari Minggu ikut sekolah minggu lagi ya. Bye-bye. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa mengerjakan aktivitas kelas. Untuk kelas balita sampai TKB, adik-adik menempel dan mewarnai. Tapi sebelumnya adik-adik minta tolong papa mama untuk menggunting bentuk awannya. Setelah digunting, adik-adik bisa menempelkan di sekitar gambar Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa menempelkan di bagian awannya beberapa kapas di setiap bagian awannya. Untuk lebih bagusnya, adik-adik bisa mewarnai gambar Tuhan Yesusnya. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik membagi gambar ini menjadi 4. Kemudian adik-adik bisa menceritakan kembali kisah yang ada di gambar ini dengan menuliskan di selembar kertas. Dan jangan lupa gambar ini diwarnai ya. Selanjutnya untuk kelas 4 sampai kelas 7, adik-adik diutus Tuhan juga untuk menceritakan kembali kisah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus dengan menuliskannya di selembar kertas kosong. Nanti pada saat adik-adik di Zoom meeting di kelas 4 sampai 7, adik-adik bisa bercerita kembali kepada teman-teman adik-adik. Adik-adik, jangan lupa ya, semua yang dikerjakan, adik-adik foto dan minta mama untuk kirimkan ke kakak kelas sekolah minggu. Nah, adik-adik, selamat mengerjakan. Adik-adik, saatnya adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahannya adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik kumpulkan dulu di rumah. Nanti saat kita ibadah kembali di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan adik-adik untuk diberikan. Mari adik-adik kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk kita bersaksi, bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, berkati kami agar kami menjadi anak yang taat dan bersaksi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkati kesehatan kami, dan juga berkatilah keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.